Sosok itu adalah pangeran berwajah tampan yang menggunakan pakaian kerajaan zaman dulu. Dan ternyata sosok inilah yang menemani Sunarti dari lama. Nah, si sosok pangeran ini melihat Sunarti sambil senyum-senyum. Nah, Sunarti sendiri mencuri pandang sambil mencuci pakaian. Ada apa, Cu? Bukannya udah biasa kamu mencuci di malam hari? Sunarti bangkit. Ia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Nah, gak lama Sunarti bangkit tuh. Sunarti langsung mencium kedua pipi neneknya. Seakan-akan itu adalah perpisahan. Dan itu adalah malam terakhir antara Sunarti dan sang nenek. Halo guys, kembali lagi bersama gua Ibad di Mirror Misteri Horror. Oke guys, sebelum gue lanjut cerita, gue mau kasih tahu nih kalau podcast horor kita punya beberapa program. Dimana program yang pertama yaitu ada Mirror. Mirror ini kita menceritakan cerita kalian secara langsung. Nah, di sini tuh juga kita punya hal-hal menarik nih, seperti kalian bisa kirim voice note sendiri. Terus juga kita bakal nampilin cerita-cerita yang cuman visualnya aja. Jadi cuman suara sama gambar-gambar gitulah. Nah, yang kedua yaitu podcast horor. Dimana podcast horor ini sudah pasti gue bakal ngundang narasumber nih. Nah, narasumbernya itu nanti bakal ceritain nih pengalaman-pengalaman si narasumber itu ke kalian semua. Nah, itu dia guys program-program dari kita di podcast horor. Pantengin terus dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke, di sini gue bakal bawain sebuah cerita di mana seorang gadis bisu ditemukan meninggal dunia di sebuah sungai. Sunarti, seorang gadis bisu yang biasa mencuci pakaian pada malam hari di sungai di dekat rumahnya. Kala itu ia ditemukan oleh seekor anjing milik warga dalam keadaan hanyut tak bernyawa. Entah apa yang terjadi pada Sunarti, ia mati meninggalkan misteri. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau kasih tahu nih, apa sih buncul itu? Jadi buncul itu adalah makhluk air. Nah, konon katanya dia itu berdiam diri di dalam sungai. Nah, salah satu warga sempat ngelihat sosok itu. Nah, sebut aja Bang Gatot. Nah, Bang Gatot ini dia dari pulang hajatan ya, dan dia itu langsung mau buang hajat. Maksudnya mau buang air besar. Nah, tapi pas udah sampai di tepian sungai, Bang Gatot langsung mengurungkan niatnya karena melihat sosok muncul. Ia lalu membalikkan badannya. Jadi Bang Gatot ini dia ngelihat ular ya. Ngelihat ular tapi setengah badannya itu udah naik ke permukaan. Nah, tapi ular itu memakai mahkota dan ular itu meliuk-liuk sambil menari-nari mengikuti alunan musik. Mau tahu gimana ceritanya? Ikutin terus. Cerita ini terjadi di tahun 1999 sampai tahun 2000. Nah, waktu itu sebut aja lah anak kecil bernama Rama. Jadi Rama ini cuma bisa ngelihat orang-orang berlarian ke sana dan kemari. Tapi nggak bawa alamat. Bahkan ada anjing juga yang ikut berenang ke sungai, seakan-akan mereka mencari sesuatu. Kayaknya ada yang hanyut deh. Tepat saat itu Rama melihat mulut anjing, yang ternyata itu adalah sosok dari Sunarti, wanita bisu yang biasa mencuci pakaian di sungai.
Nah, saat itu Rama mendengar suara ibu-ibu yang lagi ngegosip. Tahu nggak, Sinarti kan matinya dimakan buncul. Di lain sisi sebelum kejadian, Sunarti adalah remaja perempuan yang hidup bersama neneknya. Sunarti dikenal sebagai pribadi yang baik, budi pekertinya baik, dan pekerja keras. Neneknya hanya bisa tersenyum melihat Sunarti seperti itu. Anak yang dibesarkannya menjadi anak yang baik dan cantik. Hanya saja Sunarti memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa berbicara atau bisu. Selepas menyapu, Sunarti pergi ke dapur untuk mengambil ranjang belanjaannya. Tak lupa juga ia meminta uang kepada sang nenek untuk membeli belanjaan. Nah, meskipun Sunarti bisu, ia mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Wajahnya selalu berseri-seri, tak ayal membuat para pemuda banyak yang naksir. Namun Sunarti selalu menolak karena ia ingin balas budi kepada neneknya. Malam pun datang, seperti biasa Sunarti duduk di ranjang kayu tanpa kasur, berdua dengan neneknya. Penerangan cuma berasal dari lampu teplok yang terpasang di dinding kayu. Di dalam keheningan malam, Sunarti bangkit dan mengambil pakaian kotor. Nah, seperti biasa, Sunarti pun langsung mencuci di tepian sungai dengan bantuan cahaya rembulan untuk jalan menuju sungai. Sesampainya di tepi sungai, Sunarti menaruh ember yang ia bawa sambil duduk dan memandangi rembulan pada malam itu. Lalu secara tiba-tiba muncullah sosok kepala dari dalam air dan perlahan kepala itu semakin naik dan mendekat ke arah Sunarti. Namun anehnya, Sunarti tidak menyadarinya. Ia malah tersenyum kalau sosok itu naik ke permukaan dan duduk sejajar dengan Sunarti. Posisi duduknya berjarak sekitar 2 meteran lah. Sosok itu adalah pangeran berwajah tampan yang menggunakan pakaian kerajaan zaman dulu. Dan ternyata sosok inilah yang menemani Sunarti dari lama. Nah, si sosok pangeran ini melihat Sunarti sambil senyum-senyum. Nah, Sunarti sendiri mencuri pandang sambil mencuci pakaian. Nah, di sisi lain, dari arah pohon ada 2 pemuda yang duduk sambil menenggak miras. Sebut aja Kartiman dan Wakidin. Sayup-sayup mereka mendengar tawa. Man, kamu denger gak? Nah, ternyata mereka berdua ini punya niat jahat. Nah, mereka langsung aja tuh bergegas sambil sempoyongan mendekati Sunarti. Nah, pas udah deket, mereka bingung. Ternyata Sunarti tertawa sendirian. Wakidin mencoba berjalan semakin dekat, dan semakin dekat ia melihat sosok hitam legam berbulu dengan mata berwarna biru. Mulut menyeringai dengan menampakkan gigi yang cukup besar. Nah, sosok itu jaraknya cuma 3 meter dari Sunarti. Nah, makanya nih si Wakidin itu sampai ketakutan, bahkan dia sampai tercebur. Nah, pas dia lagi tercebur, Wakidin kan berenang nih. Nah, ternyata si Kartiman udah lari duluan, ninggalin si Wakidin. Setelah selesai mencuci, Sunarti berbalik pulang. Sementara pangeran tersebut perlahan masuk ke dalam air. Sampai di rumah, neneknya Sunarti bingung. Karena setiap pulang mencuci, raut wajah Sunarti selalu terlihat bahagia. Nah, Sunarti buru-buru aja tuh, dia langsung ke belakang rumah. Dia mau langsung jemur baju yang sudah dicuci. Bagi kalian yang punya pengalaman horor, bisa kirim ke email podcast horor atau DM ke IG podcast horor.
Malam demi malam telah berlalu. Nah, neneknya si Sunarti nih bingung. Kok Sunarti tumben-tumbenan nih dia pamit mau nyuci doang tuh dia pamit. Padahal biasanya Sunarti kalau cuci ya udah cuci aja gitu kan. Nah, tapi Sunarti di sini raut wajahnya tuh sambil menangis dan akhirnya dia pun menangis di pangkuan neneknya. Ada apa cu? Bukannya udah biasa kamu mencuci di malam hari? Sunarti bangkit. Ia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Nah, gak lama Sunarti bangkit tuh. Sunarti langsung mencium kedua pipi neneknya. Seakan-akan itu adalah perpisahan dan itu adalah malam terakhir antara Sunarti dan sang nenek. Kok perasaanku jadi gak enak? Begitulah kira-kira kata-kata dari neneknya Sunarti. Akhirnya neneknya Sunarti menyusul Sunarti ke sungai, tempat biasa Sunarti mencuci baju. Dengan langkah terburu-buru, akhirnya sang nenek menyusul Sunarti dan memanggil-manggil namanya. Ti, Narti. Tapi gelapnya malam membuat sang nenek kehilangan jejak. Sesampainya di sungai, sang nenek masih memanggil-manggil Sunarti. Tapi tidak ada jawaban dari Sunarti karena memang Sunarti ini tidak bisa berbicara. Gak berselang lama, akhirnya Sunarti muncul nih di hadapan neneknya. Dan dia bertanya kepada sang nenek dengan bahasa isyarat yang kalau diartikan, "Ada apa, Nek?" Nah, langsung aja tuh sang nenek mengajak Sunarti buat pulang karena memang nenek ini gak enak perasaannya, tapi malah ditolak sama Sunarti dengan bahasa isyarat yang kalau diartikan, "Tanggung, Nek. Lagian aku juga udah biasa nyuci jam segini, nenek pulang duluan aja." Begitulah kira-kira. Hal itu justru malah membuat sang nenek marah. Langsung aja tuh Sunarti nurut sama neneknya. Karena memang Sunarti ini kan anaknya penurut ya. Dan dia langsung berkemas-kemas pakaian yang kotor. Karena emang udah sempat mau nyuci ini si Sunarti. Nah, tapi ketika sang nenek berbalik, tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh ke sungai. Dan benar saja, Sunarti sudah gak ada. "Ti, Sunarti, di mana kamu?" Begitulah teriakan sang nenek. Sunarti hilang bersamaan dengan gelembung yang keluar dari dalam air. Nah, langsung aja tuh sang nenek memberanikan diri turun ke sungai. Tapi pas lagi turun, sang nenek malah tergelincir. Untungnya tangan si nenek ini memegang akar pohon, jadi nggak jatuh banget tuh ke dasar sungai ya kan. Nah, sampai salah satu warga melihatnya, sebut saja Pak Ijo. Nek, nenek kenapa? Pak Ijo langsung tuh membantu sang nenek buat mencari Sunarti di sekitaran sungai. Nah, ketika dia lagi mencari, dia memegang sesuatu. Ia tersenyum. "Ketemu, Jo." Pak Ijo langsung nyelam saat itu juga karena dia udah memegang sesuatu. Tapi yang dia lihat bukannya Sunarti, malah sosok hitam legam dengan mata yang berwarna biru sedang menatapnya dengan raut muka yang marah di dasar sungai. Pak Ijo segera menghentikan pencarian. Pak Ijo tuh shock ya, karena dia tuh nggak tahu apa yang dia lihat. Dia juga nggak tahu makhluk apa yang berdiam diri di dasar sungai. Gak berselang lama, akhirnya Pak RT datang bersama dengan warga yang lain. Sampai ada salah satu warga membawa anjing peliharaannya buat mencari Sunarti. Nah, anjing tuh langsung berenang tuh nyari-nyari Sunarti. Tapi gak lama anjing itu berenang, anjing itu langsung lari terbirit-birit. Dan akhirnya ada warga yang bilang, "Kayaknya pencarian ini kita udahin deh. Mending kita lanjutin besok aja, karena takutnya bahaya."
Entah apa nih yang terjadi pada Sunarti masih menjadi misteri. Akhirnya Sunarti ditemukan di keesokan harinya dalam keadaan tidak bernyawa. Sang nenek tentunya sangat terpukul karena kehilangan cucu kesayangannya. Oke guys, itu tadi sebuah kisah cerita tentang Sunarti dan juga Buncul. Di tempat kalian kalau ada cerita kayak gini juga boleh komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya di like, di komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa juga follow IG kita di podcast horor di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga nih follow IG gua ya. Sekian cerita dari gua. See you and bye-bye. Aduh, dingin banget ya nih. Jaket gue tipis. Di next video lu ngomong pas sebelum buka disin lu kayak gitu. Orang berlarian ke sana kemari. Tapi diem. Ini langsung. Udahan aja. Udahan aja. Lanjut lah, tanggung dikit lagi lah. Udahan aja. Besok lagi ya. Besok lagi. Ini kita cuma bertiga loh. Udah aman. Iya. Udah. Enggak, ini udahan aja.